Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dari akhir 1948 hingga pertengahan 1949. Pada masa tersebut, Sang Panglima TNI berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun dalam keadaan sakit dan terus berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain. Meskipun harus ditandu, Jenderal Sudirman selalu lolos dari sergapan militer Belanda. Banyak cerita magis yang menyelimuti peperangan prajurit kelahiran Purbalingga tersebut. Dirinya dipercaya memiliki berbagai karomah. Benarkah keberhasilannya memimpin gerilya disebabkan kesaktian dan ilmu batin yang dimilikinya? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Pagi 19 Desember 1948, kota Yogyakarta yang begitu tenang tiba-tiba bising oleh deru pesawat dan rentetan senjata. Warga mengira TNI sedang menggelar latihan perang. Ternyata itu adalah pesawat Belanda yang menyerang hendak menguasai lapangan udara Maguwo. Tentara Belanda terus merangsek maju ke kota Yogyakarta. Tujuannya melumpuhkan Republik Indonesia dengan menangkap presiden serta jenderal karismatiknya, Jenderal Sudirman. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Ketika itu, Jenderal Sudirman sedang terbaring lemah. Ia divonis terserang penyakit paru alias TBC, dan Sudirman baru saja kehilangan satu paru-parunya di meja operasi. Rasa sakit masih menyiksa. Mengetahui Yogyakarta diserang, Jenderal Sudirman yang sebelumnya lemah tak berdaya, mendadak seperti mendapat tiupan energi. Ia terbangun dan berdiri. Jenderal yang lembut ini marah. Ia marah lantaran Belanda berkhianat. Kemarahan telah memicu adrenalinnya, sehingga punya energi untuk melupakan bahwa tubuhnya begitu lemah. Sebagai Jenderal TNI, ia pun telah siap berperang dalam kondisi apapun. Di hadapan Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman minta izin memulai gerilya untuk menghancurkan mental Belanda. Kala itu, Presiden Soekarno melarang. "Kang Mas sedang sakit, lebih baik tinggal di kota." Dimas di sini saja, bersama-sama kami. Tidak. Sang jenderal menyahut, yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Jenderal Sudirman kemudian memimpin perang gerilya dengan rute sepanjang 70 km, menelusuri bukit terjal, hutan, dan desa-desa. Meskipun dalam keterbatasan fisik, sang jenderal tak pernah tertangkap oleh Belanda. Belanda selalu kesulitan menangkap atau melumpuhkan gerilya Jenderal Sudirman meskipun jaraknya hanya sejengkal. Dikisahkan, Jenderal Sudirman pernah lolos dari kepungan tentara Belanda yang hendak menangkapnya saat singgah di salah satu rumah rakyat di Kediri, Jawa Timur. Rupanya ada anak buah sang jenderal yang berkhianat dan menjadi mata-mata Belanda. Pengkhianat itu pun membawa sejumlah tentara Belanda untuk menangkap Sudirman. Kemudian seorang prajurit melapor bahwa tentara Belanda telah mengepung tempat persembunyian mereka kepada Jenderal Sudirman. Lalu sang jenderal yang bersahaja ini mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir kepada Allah. Pertolongan Allah pun turun. Komandan tentara Belanda itu ternyata tidak percaya. Pimpinan tentara Belanda mengira mereka hanya sekumpulan warga yang sedang mengadakan kegiatan keagamaan. Tentara Belanda malah menembak anak buah Jenderal Sudirman yang berkhianat itu, karena sang anak buah yang telah menjadi mata-mata Belanda itu dinilai telah berbohong.
adalah keajaiban Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit bisa memimpin perang gerilya dan bergerak begitu cepat. Bahkan banyak yang menyangka sang jenderal besar memiliki azimat yang membuatnya sakti. Dimuat dari seri buku Tempo, salah satu kesaktian Jenderal Sudirman berhubungan dengan keris, seperti dituturkan Jirah, penduduk desa Bajulan, Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu Jenderal Sudirman sedang menyamar sebagai seorang kiai. Ketika pesawat Belanda berada tepat di atas desa itu, sang kiai itu pun mengeluarkan keris dari pinggangnya dan merapal doa sampai suara pesawat Belanda itu menjauh. Menurutnya, keris dan doa itu telah menyamarkan rumah dan kampung tersebut dari pesawat Belanda. Jirah meyakini kiai itu adalah Jenderal Sudirman. Cerita lain menyatakan Jenderal Sudirman memiliki karomah firasat yang jitu, dapat menyembuhkan orang yang sakit, sangat pintar menyamar dan dapat bergerak cepat meskipun sedang di atas tanduk. Meskipun demikian, karena berasal dari sumber lisan, keterangan tersebut tentu harus diverifikasi kembali. Mayor Purnawirawan Abu Arifin, mantan pengawal Panglima Jenderal Besar Sudirman, menyatakan rupanya ada rahasia. Kenapa Jenderal Sudirman bisa bergerak dengan cepat? Jawabannya adalah dukungan rakyat di tiap wilayah yang dilalui. Di setiap desa yang dilalui, sudah ada tandu untuk Jenderal Sudirman. Yang menandu adalah warga setempat secara bergantian. Jadi tenaga pengangkut tandu selalu terjaga. Soal kesaktian Jenderal Sudirman ini, sang pengawal menyatakan bahwa di dunia tidak ada orang yang sakti. Rahasia kenapa Jenderal Sudirman tak pernah tertangkap, selain karena dukungan rakyat, tidak lain adalah ketaatannya kepada Tuhan. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok muslim yang religius dan taat. Diketahui sang panglima rajin berpuasa. Di samping itu, ia juga tak pernah meninggalkan sholat, walaupun di tengah kondisi apapun dan selalu menjaga wudunya. Beberapa orang dekat Jenderal Sudirman menyatakan bahwa beliau selalu menjaga kesuciannya dengan berwudu. Saat wudunya batal, ia akan berwudu kembali. Bahkan, jika tidak dalam masuknya waktu sholat, Sudirman tetap akan berwudu. Oleh karena itu, Sudirman memerintahkan kepada ajudannya untuk membawa kendi yang berisi air. Muhammad Samingan, adik kandung Jenderal Sudirman, menjelaskan bagaimana karakter dan perilaku sang jenderal semasa muda hingga dewasa. Ia dikenal sebagai pribadi yang percaya diri, santun, jujur, dan soleh. Sudirman rajin berpuasa sunnah dan menunaikan sholat malam. Lelaku prihatin telah dijalani sejak muda sehingga membentuk watak dan kepribadiannya. Sudirman muda ditempa dalam kultur pendidikan Muhammadiyah yang kental. Selain aktif dan menjadi pengurus kepanduan Hizbul Watan Muhammadiyah, Sudirman juga aktif di organisasi otonom pemuda Muhammadiyah Cilacap dan menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Hizbul Watan adalah kepanduan Muhammadiyah yang menggembleng militansi keislaman dan kebangsaan Sudirman. Harjo Martono, kawan aktivis Muhammadiyah Sudirman di Cilacap, pernah mendapat nasihat dari Sudirman muda. Kamu harus berjuang melawan setiap bentuk kebatilan dan berjuang memajukan Islam, tegas Sudirman. Kepribadian Sudirman sejak muda akhirnya sangat membantunya menghadapi gejolak perang kemerdekaan, khususnya ketika ia beserta pasukannya harus berjibaku dalam beratnya medan gerilya. Rasulullah bersabda, "Berhati-hatilah kamu terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin inilah jawaban mengapa firasat Jenderal Sudirman seringkali tepat, sehingga ia mampu meloloskan diri dari pengepungan Belanda. Jika kemudian terdapat tafsir historis berbau klinik bahwa Jenderal Sudirman memiliki pusaka, jimat, atau memiliki kesaktian, maka yang demikian adalah problem mendasar dari sumber sejarah lisan
atau oral history yang seringkali subjektif dan multi-interpretasi. Kembali kepada rahasia kesaktian Jenderal Sudirman, banyak anak buah Jenderal Sudirman yang menanyakan jimat apa yang dipakai, sehingga tentara Belanda sulit menangkapnya. Sang Panglima Besar hanya menyebut 3 hal: selalu dalam keadaan wudhu, sholat 5 waktu tepat waktu, dan mengabdikan diri bukan untuk keluarga atau golongan, tapi untuk bangsa dan negara.